Nama lain mereka yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lain mereka apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang masyhur. Kapan munculnya penamaan Ahlus Sunnah, Pak? Penamaan Ahlus Sunnah itu sudah muncul di zaman tabi'in. Di zaman apa? Tabi'in. Iya. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin, di mana Muhammad bin Sirin berkata begini, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, ya, qulna, maka kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebut nama-nama perawi kamu. Siapa? Fayunzar, lalu diperiksa. Fa in kana min ahli sunnah, jika ia termasuk ahlus sunnah, fayuqbal hadithuhu, maka diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah, tapi kalau dia termasuk ahli bid'ah, fala yuqbal hadithuhu, maka tidak diterima hadisnya. Penamaan ahlus sunnah berarti sudah muncul di zaman tabi'in. Penamaan selanjutnya apa? Ahlul hadis. Ahlul hadis. Dan ini masyhur di zaman Imam Ahmad penamaan itu. Imam Ahmad ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada suatu kelompok dari umatku yang akan terus tampak di atas kebenaran. Apa kata Imam Ahmad? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau bukan maksudnya ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Iya. Mereka disebut ahlu hadis, Pak, karena mereka sangat kuat berpegang kepada apa? Hadis dan athar. Dan mereka sangat perhatian dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Makanya mereka disebut dengan ahlul hadis. Iya. Di antara juga disebut dengan as-sawadul a'zam. Disebut dengan apa? As-sawadul a'zam, walaupun hadis tentang as-sawadul a'zam itu dhaif, tidak sahih. Iya. Di antara nama mereka juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang apa? Selamat. Diambil dari hadis bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 73 di neraka. Berarti yang selamat hanya 1. Maka mereka disebut dengan al-firqatun najiyah. Penamaan selanjutnya disebut dengan at-ta'ifatul mansurah. At-ta'ifatul mansurah. Apa itu? Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah. Maka disebut kemudian dengan istilah at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Iya, dengan hujjah dan keterangan. Nama selanjutnya ya akhul Islam yaitu al-ghuraba. Apa itu? Al-ghuraba. Jamak daripada gharib. Siapa al-ghuraba, Pak? Al-ghuraba itu artinya orang-orang yang terasing. Kenapa? Karena mereka terasing di kalangan kaum muslimin sendiri. Terasing dalam penampilannya, karena mereka menghidupkan sunnah Rasul. Terlihat terasing dengan jenggotnya di atas mata kakinya, Pak. Terasing enggak? Ya. Bahkan di zaman sekarang kerasa banget lah terasingnya. Kalau antum pergi ke Bali di sana, jenggot di atas mata kaki, semua orang melototin, awas jangan-jangan teroris ini ya. Ya. Allah musta'an. Terasing dalam cara sholatnya karena ngikutin sunnah Rasul, menjauhi bid'ah. Terasing dalam akidahnya karena mengikuti para sahabat. Terasing, ya diasingkan.